Lubang perut, aborsi membawa petaka. Rani terduduk lemas di kursi ginekolog, air mata mengalir di pipinya saat dokter kandungan menjelaskan prosedur aborsi. Di usianya yang baru 19 tahun, Rani harus menelan pil pahit akibat perbuatannya bersama sang kekasih, Anto. Kehamilan yang tak terduga dan masa depan yang belum pasti menjadi alasannya untuk mengakhiri hidup yang baru saja bersemi dalam rahimnya. Prosedur selesai, Rani kembali ke apartemennya dengan perasaan hampa dan penuh penyesalan. Bayangan janin mungil yang tak berdosa terus menghantuinya, menghujam hatinya dengan rasa bersalah yang tak terkira. Lubang di perutnya, bekas luka operasi, terasa perih tak hanya secara fisik, tapi juga menganga di jiwanya. Malam itu, Rani dilanda mimpi buruk. Ia melihat sosok bayi mungil berlumuran darah, menangis pilu dan menunjuk ke arahnya dengan penuh dendam. Rani terbangun dengan teriakan ketakutan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak saat itu, mimpi buruk itu terus menghantui Rani setiap malam, seolah menjadi pengingat dosa yang telah ia lakukan. Kehidupan Rani mulai dihantui oleh teror. Suara tangisan bayi terdengar di tengah malam, bayangan putih berkelebat di sudut ruangan, dan benda-benda di apartemennya bergerak sendiri tanpa disentuh. Rani yakin bahwa arwah bayi yang telah digugurkannya datang untuk menuntut balas. Rani mencoba mencari pertolongan. Ia pergi ke dukun, paranormal, dan bahkan psikolog, namun tak ada yang bisa membantunya. Teror terus berlanjut, semakin parah dan menyiksa. Rani diambang kegilaan, tak tahu lagi harus berbuat apa. Suatu malam, saat Rani terpojok dan hampir menyerah pada rasa putus asa, ia melihat sebuah poster di halte bus. Poster itu berisi gambar seorang wanita hamil dengan tulisan, "Jangan aborsi, bayi Anda berhak hidup." Rani merasa tersentuh dan terinspirasi. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang aborsi dan dampaknya. Rani mulai membaca buku dan artikel tentang aborsi. Ia belajar tentang perkembangan janin dalam rahim dan bagaimana aborsi dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental wanita. Semakin banyak ia belajar, semakin besar rasa penyesalannya. Rani menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan harus menebus dosanya. Teror hantu yang menghantui Rani semakin mengerikan. Suara tangisan bayi semakin keras dan terdengar di mana-mana, bahkan di tempat ramai. Bayangan putih semakin sering muncul, bahkan berani menyentuh Rani saat ia sendirian. Benda-benda di apartemennya sering jatuh dan pecah sendiri, membuat Rani ketakutan dan tak bisa tidur. Suatu malam, saat Rani sedang mandi, ia melihat bayangan putih di cermin. Bayangan itu semakin mendekat dan berubah menjadi sosok bayi mungil berlumuran darah. Rani menjerit ketakutan dan pingsan. Rani terbangun di rumah sakit dengan rasa trauma yang mendalam. Ia menceritakan kepada dokter tentang teror hantu yang dialaminya. Dokter hanya bisa memberikan obat penenang dan menyarankan Rani untuk menemui psikolog. Rani tidak percaya bahwa teror hantu ini hanya halusinasi. Ia yakin bahwa arwah bayi yang digugurkannya benar-benar ingin membalaskan dendam. Rani merasa putus asa dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Rani memutuskan untuk mencari bantuan seorang ustadz. Ustadz tersebut memberikan Rani beberapa ayat Al-Quran dan jimat untuk melindungi diri dari hantu. Rani juga disarankan untuk melakukan sholat malam dan bersedekah. Rani rajin membaca ayat Al-Quran dan memakai jimat. Ia juga rutin sholat malam dan bersedekah. Awalnya, teror hantu mereda. Rani merasa lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Namun, teror hantu kembali lagi beberapa hari kemudian. Kali ini, teror hantu semakin brutal. Benda-benda di apartemen Rani terlempar dengan keras, kaca pecah berhamburan, dan bahkan Rani pernah terluka karena tergores oleh pecahan kaca. Rani semakin ketakutan dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa bahwa ustadz yang ia temui tidak bisa membantunya. Rani putus asa dan hampir menyerah pada rasa takut. Suatu malam, Rani kembali dilanda mimpi buruk. Kali ini, ia melihat sosok bayi mungil yang lebih besar dan lebih marah. Bayi itu menunjuk ke arahnya dan berkata, "Kamu masih belum menebus dosamu.
Aku akan selalu menghantui kamu sampai kamu merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan. Rani terbangun dengan teriakan ketakutan. Tubuhnya berkeringat dingin dan jantungnya berdebar kencang. Mimpi buruk itu terasa begitu nyata dan mengerikan. Rani yakin bahwa arwah bayi yang digugurkannya masih belum memaafkannya. Rani mencoba untuk mengabaikan mimpinya, tapi rasa takut dan penyesalan terus menghantuinya. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah tenang sampai ia benar-benar menebus dosanya. Rani memutuskan untuk mencari Anto, kekasihnya yang juga bertanggung jawab atas kehamilannya. Ia ingin meminta maaf dan mencari solusi bersama. Rani menemukan Anto di apartemennya. Anto tampak terkejut melihat Rani dan bertanya apa yang membawanya ke sana. Rani menceritakan tentang mimpi buruknya dan rasa bersalahnya yang tak terkira. Anto awalnya tidak percaya dengan cerita Rani. Ia pikir Rani hanya berimajinasi karena merasa bersalah. Tapi, saat Rani menunjukkan bekas luka operasi aborsi di perutnya, Anto terdiam 1000 bahasa. Anto akhirnya mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas perbuatannya. Ia meminta maaf kepada Rani dan berjanji untuk membantunya menebus dosa mereka. Rani dan Anto memutuskan untuk bekerja sama di Yayasan Lubang Perut. Mereka ingin membantu para remaja yang mengalami kehamilan tak terduga dan mencegah mereka melakukan aborsi. Rani dan Anto juga mengunjungi panti asuhan untuk membantu anak-anak yang terlantar. Mereka ingin memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak yang membutuhkan. Perlahan tapi pasti, Rani dan Anto mulai merasakan kedamaian dalam hati mereka. Mereka yakin bahwa dengan membantu orang lain, mereka dapat menebus dosa masa lalu dan mendapatkan pengampunan dari arwah bayi yang digugurkan. Meskipun Rani dan Anto telah berusaha keras untuk menebus dosa mereka, rasa bersalah dan penyesalan masih menghantui mereka. Mimpi buruk masih sering datang, mengingatkan mereka tentang perbuatan yang telah mereka lakukan. Rani dan Anto sadar bahwa menebus dosa bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Mereka harus terus belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Rani dan Anto juga harus belajar untuk memaafkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa terus hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan. Mereka harus belajar untuk menerima masa lalu dan fokus pada masa depan. Suatu malam, saat Rani sedang sholat malam, ia mendengar suara bayi menangis. Suara itu datang dari kamar bayi di apartemennya. Rani penasaran dan membuka pintu kamar. Di dalam kamar, Rani melihat sosok bayi mungil bercahaya. Bayi itu tersenyum kepada Rani dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu. Aku sudah memaafkanmu dan Anto. Aku akan selalu mendoakan kalian berdua." Rani terharu mendengar perkataan bayi itu. Ia merasa lega dan bersyukur karena arwah bayi akhirnya memaafkannya. Sejak saat itu, Rani tidak lagi diganggu oleh teror hantu. Kisah Rani dan Anto menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Aborsi bukan hanya tindakan medis, tapi juga sebuah dosa yang dapat menghantui pelakunya. Bagi Rani dan Anto, lubang di perut mereka bukan hanya bekas luka operasi, tapi juga simbol dari dosa dan penebusan. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit mereka dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.